Yo, anak rantau, apa kabar lu semua? Lebaran sebentar lagi brosis. Udah pada siap mudik? Atau lagi kepikiran? Enak kali ya mudik pakai mobil baru biar kelihatan sukses di kampung. Dulu lebaran cuma soal baju baru, ketupat, sama THR. Sekarang kok kayaknya ada standar baru ya. Kudu punya mobil baru biar bisa pamer ke tetangga. Biar nggak kalah sama sepupu. Nah, tunggu dulu. Ini yang mau gua bahas. Siap-siap, karena ini bisa jadi tamparan, tapi juga pencerahan buat lo semua yang lagi ngejar gengsi. Gue ngerti banget, lo semua pasti pengen tampil oke di mata keluarga atau teman. Pengen banget punya mobil baru yang kinclong pas lebaran. Apalagi kalau lihat postingan temen di Instagram, mereka pamer mobil baru buat mudik. Pasti pikiran lu langsung, wah gue harus punya juga nih. Tapi pernah nggak sih lu mikir, di balik mobil baru yang lu cicil itu, ada beban finansial yang nggak main-main. Gengsi sesaat ini bisa jadi jebakan Batman yang bikin dompet lu nangis kejeres setahun penuh. Senangnya cuma seminggu, pusingnya berbulan-bulan. Jujur deh, bener kan? Gue tahu kok, hidup di perantauan kayak Jakarta atau kota besar lain itu berat. Macetnya nggak kira-kira, biaya hidup selangit, gaji UMR kadang kerasa cuma numpang lewat. Buat yang di startup, jam kerja bisa gila-gilaan. Yang WFH, kerjaan numpuk di rumah. Bahkan yang nge-Gojek atau Grab juga berjuang keras biar dapetin target harian. Terus, lu lihat teman-teman di IG udah pamer ini itu. Quarter life crisis melanda, mikir masa depan, tapi kok pengennya serba instan. Gengsi itu musuh utama anak muda kota kayak kita. Kita sering korbanin masa depan demi kelihatan keren di mata orang lain. Dan itu, jujur aja, nggak fair buat diri lu sendiri. Makanya, gue ada di sini buat bantu lu ngelihat gambaran besarnya. Oke, jadi intinya gini. Video ini bukan cuma soal melarang lu beli mobil. Enggak, ini lebih dalam dari itu brosis. Ini soal mindset brosis. Gengsi itu ibarat racun manis. Kelihatan enak, tapi pelan-pelan bikin lu sakit. Gengsi lebaran dengan cicil mobil baru, itu bisa bikin lu miskin. Miskin bukan cuma soal duit, tapi juga miskin waktu, miskin ketenangan, miskin kesempatan buat berkembang. Gue mau ajak lo semua buat berhenti sejenak dan mikir, apa benar sih kebahagiaan sejati itu datang dari barang yang kita pamerin atau dari kemandirian dan kebebasan finansial yang lo punya? So, gimana caranya biar kita nggak terjebak gengsi lebaran yang bikin miskin? Pertama, mulai dengan budgeting cerdas. Lu harus tahu persis kemana aja duit lu lari tiap bulan. Bikin daftar kebutuhan dan keinginan. Cicilan mobil itu masuk kategori keinginan, bukan kebutuhan primer. Apalagi kalau lu masih bisa pakai transportasi umum atau Grab Gojek. Lu bisa hemat banyak dari situ. Kedua, tunda gratifikasi. Ini kuncinya. Pengen banget punya mobil. Oke, tabung dulu. Targetin berapa lama lu bisa bayar DP gede atau bahkan tunai. Daripada pusing cicilan tiap bulan, mending lu punya duit nganggur di rekening buat investasi. Jangan cuma mikir lebaran tahun ini, tapi pikirin lebaran 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ketiga, cari side hustle. Di era digital ini, banyak banget kesempatan. Lu bisa jualan online, jadi freelancer, atau bahkan jadi driver ojol kalau ada waktu luang. Duit tambahan itu bukan buat hedon, tapi buat modal investasi atau tabungan darurat. Keempat, bedain kebutuhan versus keinginan. Mobil itu kebutuhan kalau memang lu pakai buat kerja yang esensial atau lu punya keluarga besar yang memang butuh kendaraan pribadi. Tapi kalau cuma buat gengsi, itu keinginan yang bisa sangat mahal. Lu bisa hidup nyaman di Jakarta tanpa mobil pribadi kok. Coba lihat, berapa banyak anak Jakarta yang sukses tanpa punya mobil? Banyak banget. Filosofi di balik ini sederhana. Real wealth is not about having a lot of money. It's about having a lot of options. Kekayaan sejati itu bukan cuma soal berapa banyak barang mewah yang lu punya, tapi berapa banyak pilihan yang lu miliki dalam hidup. Kalau lu terjebak cicilan mobil yang berat, pilihan lu jadi terbatas. Mau resign dari kerjaan toksik, mikir 2 kali karena cicilan. Mau ambil kursus skill baru biar gaji naik, mikir 2 kali karena duitnya pas-pasan. Mau ajak orang tua liburan, nggak bisa karena duitnya habis buat cicilan. Ini yang gue sebut miskin. Lu miskin pilihan hidup. Padahal, tujuan kita kerja keras itu bukan cuma buat bayar tagihan, tapi buat ngembangin diri, buat bantu keluarga, dan buat punya kebebasan.
Keluargalah yang paling penting, bukan pandangan tetangga. Ketenangan batin itu jauh lebih berharga daripada pandangan wah sesaat dari orang lain. Bayangin, saat temen lu pusing mikirin cicilan mobil, lu tenang-tenang aja. Duit di rekening bertumbuh, investasi jalan, bahkan bisa traktir orang tua makan enak tanpa mikir. Itu baru keren, itu baru prestisius yang sejati. Oke, gue mau cerita nih. Ada temen gue, sebut aja si Aldo. Dia kerja di startup, gajinya lumayan, tapi gaya hidupnya tinggi. Tiap lebaran, dia selalu pengen mudik dengan sesuatu yang baru. Tahun lalu, dia lihat temennya mudik pakai mobil baru, langsung panas. Akhirnya, dia bela-belain ambil cicilan mobil second, tapi cicilannya lumayan gede karena DP-nya kecil. Awalnya seneng banget bisa pamer pas mudik, tapi setelah lebaran, horor dimulai. Jakarta macet, bensin mahal, servis mobil, belum lagi cicilan bulanan yang numpuk. Dulu dia sering nongkrong, sekarang Indomie di kosan udah jadi makanan wajib. Mau ngajak pacarnya jalan, mikir 2 kali. Gajinya yang dulu lumayan, sekarang cuma lewat doang buat bayar cicilan. Terus pernah dia sakit, nggak bisa kerja seminggu, gaji kepotong, makin pusing dia mikirin cicilan. Dia bilang ke gue, "Nyesel banget gue bro, gengsi lebaran cuma seminggu, pusingnya setahun lebih." Sekarang, dia lagi mati-matian cari side hustle buat nutupin kekurangannya. Beda sama temen gue satu lagi, si Rina. Dia juga kerja di startup, tapi dia lebih cuek. Dia bilang, "Gue mah mending nabung buat DP rumah atau investasi deh. Kalau mudik, pakai travel atau bus aja biar hemat. Yang penting kan silaturahmi, bukan pamer mobil." Sekarang, Rina udah punya DP buat rumah kecil di pinggiran Jakarta, dan dia masih bisa sesekali jalan-jalan sama keluarganya. Dia jauh lebih tenang dan bahagia. Jadi, lu semua mau jadi Aldo apa Rina? Gue yakin lu bisa milih jalan yang lebih baik. Pikirin baik-baik, apa sih tujuan lu sebenarnya? Apakah cuma untuk kelihatan sukses di mata orang lain yang mungkin cuma peduli sesaat? Atau lu mau bangun fondasi finansial yang kuat buat masa depan lu dan keluarga? Lu nggak perlu membuktikan apa-apa ke siapa-siapa, brosis. Cukup buktikan ke diri lu sendiri bahwa lu bisa mandiri secara finansial. Bahwa lu punya kontrol atas uang lu, bukan uang yang ngontrol lu. Lebaran itu tentang kebersamaan, tentang keluarga, tentang berbagi kebahagiaan, bukan tentang kompetisi siapa yang punya mobil baru. Ketenangan finansial itu adalah hadiah terbaik yang bisa lu kasih buat diri lu sendiri dan keluarga. Fokuslah pada aset yang bertumbuh, bukan liabilitas yang bikin pusing. Oke, gitu aja dari gue. Semoga sharing ini bisa jadi pencerahan buat lu semua. Jangan biarkan gengsi lebaran bikin lu miskin ya. Mulai sekarang, yuk bijak atur keuangan lu. Ingat, kebebasan finansial itu jauh lebih keren daripada mobil baru yang cuma bikin pusing cicilan. Sampai jumpa di video selanjutnya.